Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah alladzi jaa birrisalatil karimah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berendungkan tentang firman Allah yang berada di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita melihat ayat dengan sekilas mata saja, memang ayat ini sangat pendek, akan tetapi di dalam ayat tersebut mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu tentang syukur dan rububiyah. Jadi ada 2 poin yang akan saya jelaskan, yaitu syukur dan rububiyah. Yang pertama adalah syukur. Kata alhamdulillah bukan hanya sekedar ucapan pujian yang biasa saja, akan tetapi itu adalah salah satu bentuk syukur yang paling sempurna. Karena para ulama di sini menjelaskan bahwasanya kata alhamdulillah di sini ialah salah satu pujian yang dilandasi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, otomatis kita sudah mengakui nikmat Allah dan mencintainya sekaligus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur dalam hati, kita harus syukur ada 3. Yang pertama syukur dalam hati, yang kedua syukur dari dalam lisan, yang ketiga syukur dalam pernyataan. Yang pertama syukur dalam hati. Seperti apa sih syukur dalam hati tersebut? Yaitu hati kita telah menyadari bahwasanya semua nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah salah satu pusat kejujuran seorang hamba kepada Sang Kuasa. Maka dari itu, ketika hati kita sudah menyadari bahwasanya segala sesuatu atau semua nikmat itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan muncul yang namanya sifat sombong. Tidak akan muncul yang namanya sifat merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada yang lain. Dan tidak akan muncul sifat merasa hasil yang kita capai selama ini itu adalah hasil usaha kita semata. Selanjutnya, ketika hati sudah menyadari, selanjutnya lisan juga ikut mengungkapkan. Disinilah kita memulai memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kata alhamdulillah di sini bukan hanya sekedar pujian yang biasa saja, akan tetapi ini adalah sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan dalam kondisi apapun untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, seperti dalam kondisi bahagia. Contohnya, kita diberi hadiah oleh orang-orang terdekat kita. Justru kita merasa senang dong. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka sebaliknya, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, ketika hati sudah menyadari, lisan juga ikut mengungkapkan. Selanjutnya ialah syukur dengan perbuatan. Seperti apa sih syukur dengan perbuatan itu? Yang dimaksud syukur dengan perbuatan itu adalah kita sudah melakukan semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita diberi kesehatan, kita gunakan untuk beribadah. Ketika kita diberi ilmu, kita amalkan ilmu tersebut dan kita sebarkan ilmu tersebut. Nah, di sini kita berhenti sejenak tentang ilmu. Banyak dari kita memahami ilmu, bahkan kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu,
tapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Contohnya kita ambil contoh terdekat saja seperti berpacaran. Kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam agama Islam berpacaran itu sangat dilarang keras. Bahkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan di surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Kita dekat saja tidak boleh, apalagi sampai yang melakukan. Pertanyaannya, lebih baik hafal Quran dulu atau faham dulu? Jawabannya, Allahu a'lam. Ya, selanjutnya ya intinya marilah kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Yang poin kedua adalah tentang rububiyah. Di ayat di sini disebutkan kalimat Rabbul Alamin. Kata Rabbun di sini mempunyai makna yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang memelihara dan lain sebagainya. Artinya Allah bukan hanya menciptakan kita lalu meninggalkan kita, tidak, akan tetapi Allah telah memberikan banyak rezeki kepada kita. Allah telah mengatur segala urusan kita. Bahkan Allah menjaga kita dan mengatur dan menjaga seluruh makhluknya. Maka dari itu, ketika kita sudah memahami tentang rububiyah tersebut, maka jadikanlah rububiyah ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari tentang rububiyah ini, justru rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih mendalam lagi. Kita menyadari bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat sekecil apapun itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita benar-benar bersyukur selama ini? Jangan sampai kita mengucapkan kalimat alhamdulillah tetapi kita masih lalai dalam ketaatannya. Jangan sampai kita menikmati nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tapi kita lupa kepadanya. Bahkan kita melakukan apa yang dilarang olehnya dan meninggalkan apa yang diperintahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini marilah kita jadikan kalimat alhamdulillah sini bukan hanya sekedar yang ada di bacaan yang di dalam surat saja, akan tetapi kita jadikan sebagai pedoman hidup. Setelah kita menyadari tentang konsep rububiyah dan syukur ini, marilah kita harus lebih mendalam lagi dalam bersyukur dan menyadari seluruh nikmat Allah itu bahwasanya itu adalah bentuk nikmat yang paling baik untuk kita semua. Semoga kita jadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur dan jadikan hamba-hamba yang selalu menyadari tentang rububiyahnya dalam kehidupan kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.